Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hasil audit manajemen sumber daya manajemen yang berjudul Program Pelatihan dan Pengembangan pada PT Pelindo Multiterminal. Selanjutnya ada anggota kelompok saya yang terdiri dari Fahmi Fahreji dan Rahma Jelita. Selanjutnya saya akan membacakan latar belakang. Yang pertama itu sejarah. Pelabuhan-pelabuhan kecil di Indonesia menjadi tempat persinggahan dan pusat perdagangan yang mempertemukan para pedagang dari berbagai bangsa, sehingga menjadi bandar niaga yang besar. Hal ini melatari lahirnya pelabuhan Indonesia di era kemerdekaan. Sebelumnya, untuk mengelola kepelabuhan ini, di Indonesia dibentuk 4 Pelindo yang terbagi berdasar wilayah yang berbeda. Pelindo pertama misalnya mengelola pelabuhan di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau. Pelindo pertama dibentuk berdasar PP nomor 56 tahun 1991. Sedang nama Pelindo 1 ditetapkan berdasar Akta Notaris nomor 1 tanggal 1 Desember 1992. Pelindo kedua mengelola pelabuhan di wilayah 10 provinsi yaitu Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bandar Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Pelindo kedua dibentuk berdasar PP nomor 57 tahun 1991. Pelindo 2 Persero didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, Sarjana Hukum nomor 3 tanggal 1 Desember 1992. Pelindo 3 mengelola pelabuhan di wilayah 7 provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, NTB, dan NTT. Pembentukan Pelindo 3 tertuang dalam Akta Notaris Imas Fatimah nomor 5 tanggal 1 Desember 1992 berdasarkan PP nomor 58 tahun 1991. Pelindo 4 mengelola pelabuhan di wilayah 11 provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Pelindo 4 dibentuk berdasarkan PP nomor 59 tanggal 19 Oktober 1991. Sedang akta pembentukannya adalah Akta Notaris Imas nomor 7 tanggal 1 Desember 1992. Berikut adalah struktur dari PT Pelindo Multiterminal dari tahun 1960 sampai dengan 2021. Selanjutnya profil perusahaannya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Rahma Jelita. Baik, selanjutnya akan saya bacakan profil perusahaan. PT Pelindo Multiterminal adalah badan usaha milik negara yang mengelola jasa kepelabuhan di Indonesia bagian barat. Pelayanan PT PMT meliputi pelayanan kapal, pelayanan barang, pelayanan penumpang, dan jasa pelabuhan lainnya di bidang pelabuhan konvensional atau multipurpose terminal. PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk adalah perusahaan yang terdedikasi menyediakan layanan terminal ro-ro atau kendaraan yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan sejumlah pelabuhan lainnya di wilayah Indonesia. Layanan yang diberikan meliputi terminal handling, value added service, dan sea-toll service dengan standar kualitas pelayanan kelas dunia. PT Pelabuhan Tanjung Priok. PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Non-Petrokemas) merupakan operator terminal multipurpose pertama di Indonesia dan berpengalaman dalam menangani kegiatan bongkar muat kargo curah cair, curah kering, general kargo, dan lain-lain. Di bawah ini merupakan keterangan dari selanjutnya Dewan Direksi dan Komisaris. Direksi dan Komisaris. Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjelaskan kegiatan pengurusan perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Fahmi Fahreji.
Saya akan melanjutkan presentasi dari Lita, yaitu kesimpulan audit. Kondisi 1. Keefektifan program pelatihan. Temuan menunjukkan bahwa program pelatihan yang ada mungkin belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa program pelatihan dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada karyawan. Sesuai materi pelatihan. Kesesuaian materi pelatihan. Ditemukan bahwa sebagian materi pelatihan mungkin perlu diperbarui atau disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan industri terkini. Hal ini akan membantu memastikan bahwa karyawan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang relevan. 3. Partisipasi karyawan. Analisis menunjukkan bahwa tingkat partisipasi karyawan dalam program pelatihan perlu ditingkatkan. Perlu dicari cara untuk meningkatkan motivasi dan minat karyawan dalam mengikuti pelatihan yang ditawarkan. Kriteria 1. Keefektifan program pelatihan. A. Tingkat pencapaian tujuan. Sejauh mana program pelatihan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. B. Tingkat peningkatan keterampilan. Seberapa efektif program dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. 2. Kesesuaian materi pelatihan. A. Relevan materi. Sejauh mana materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan industri terkini. B. Perbaruan berkala. Apakah ada proses yang jelas dalam memperbarui materi pelatihan secara berkala? 3. Partisipasi karyawan. A. Tingkat partisipasi. Bagaimana tingkat partisipasi karyawan dalam proses program pelatihan? B. Faktor motivasi. Apakah ada inisiatif untuk meningkatkan motivasi karyawan dalam mengikuti pelatihan? Penyebab 1. Keefektifan program pelatihan. A. Kurangnya penilaian kebutuhan. Mungkin tidak dilakukan penilaian kebutuhan pelatihan yang komprehensif sehingga program tidak tepat sasaran. B. Kurangnya evaluasi proses. Tidak adanya evaluasi rutin terhadap efektivitas program pelatihan sehingga sulit untuk menilai dan meningkatkan keefektifannya. 2. Kesesuaian materi pelatihan. A. Tidak terhubung dengan perkembangan industri. Kurangnya keterlibatan dengan tren dan perkembangan terbaru dalam industri dapat menyebabkan ketidakrelevan materi pelatihan. B. Kurangnya mekanisme pembaruan. Tanpa mekanisme yang jelas untuk memperbarui materi pelatihan, resiko kekakuan dalam pengajaran dapat meningkat. 3. Partisipasi karyawan. Kurangnya komunikasi. Kurangnya komunikasi atau pemahaman tentang manfaat pelatihan dapat menyebabkan kurangnya minat dan partisipasi karyawan. Hambatan waktu dan sumber daya. Karyawan mungkin menghadapi kendala waktu atau sumber daya yang menghambat partisipasi aktif dalam program pelatihan. Akibat 1. Keefektifan program pelatihan. Tingkat keterampilan dan pengetahuan karyawan tidak optimal. Karyawan mungkin tidak mencapai potensi penuh mereka karena kekurangan dalam keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk tugas mereka. 2. Kesesuaian materi pelatihan. Kurangnya relevan dengan tantangan industri. Karyawan mungkin kesulitan menghadapi dalam industri karena kurangnya perbaruan materi pelatihan. 3. Partisipasi karyawan. Rendahnya keterlibatan dan motivasi karyawan. Kurangnya partisipasi dan motivasi karyawan dengan kurangnya pengembangan pribadi dan profesional yang dapat mempengaruhi kinerja mereka. Baik, saya akan melanjutkan penyebab dari keefektifan program pelatihan. Yang pertama, kurangnya penilaian kebutuhan, yaitu mungkin tidak dilakukan penilaian kebutuhan pelatihan yang komprehensif sehingga program tidak tepat sasaran. Kurangnya evaluasi proses, tidak adanya evaluasi rutin terhadap efektivitas program pelatihan sehingga sulit untuk menilai dan meningkatkan keefektifan. Kesesuaian materi pelatihan tidak terhubung dengan perkembangan industri. Kurangnya keterlibatan dengan tren dan perkembangan terbaru dalam industri dapat menyebabkan ketidakrelevan materi pelatihan. Kurangnya mekanisme pembaruan. Tanpa mekanisme yang jelas untuk memperbarui materi pelatihan, risiko kelakuan dalam pengajaran dapat meningkat. Partisipasi karyawan, kurangnya komunikasi, hambatan waktu dan sumber daya. Akibatnya, keefektifan program pelatihan, tingkat keterampilan dan pengetahuan karyawan tidak optimal. Karyawan mungkin tidak mencapai potensi penuh mereka karena kekurangan dalam keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk tugas mereka. Yang kedua, kesesuaian materi pelatihan, dan yang ketiga, partisipasi karyawan.
Selanjutnya bab 3, yaitu masuk pada tahap rekomendasi. Berdasarkan temuan audit pelatihan dan pengembangan di PT Pelindo, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki guna meningkatkan efektivitas dan dampak positif program-program tersebut. Beberapa permasalahan yang diidentifikasi melibatkan kurangnya penilaian kebutuhan, ketidaksesuaian materi pelatihan, rendahnya partisipasi karyawan, pengukuran hasil pelatihan yang kurang jelas, kurangnya pengembangan karir, evaluasi proses yang tidak memadai, dan kekurangan komitmen terhadap perbaikan kontinu. Rekomendasi yaitu yang pertama penilaian kebutuhan yang komprehensif, yaitu melakukan penilaian kebutuhan pelatihan secara berkala untuk memastikan program-program tersebut sesuai dengan kebutuhan aktual karyawan dan organisasi. Yang kedua, pembaruan materi pelatihan, yaitu membangun mekanisme pembaruan materi pelatihan secara berkala dengan mengintegrasikan tren dan perkembangan terbaru dalam industri. Yang ketiga, peningkatan partisipasi karyawan, yaitu meningkatkan komunikasi dan pemahaman tentang manfaat pelatihan kepada karyawan, mengidentifikasi dan mengatasi hambatan waktu dan sumber daya yang mungkin menghambat partisipasi aktif. Selanjutnya, ruang lingkup audit. Sesuai dengan penugasan yang kami terima, audit yang kami lakukan hanya meliputi masalah program pelatihan karyawan PT Pelindo untuk periode tahun 2023. Audit kami mencakup penilaian atas kecukupan sistem pengendalian manajemen program pelatihan karyawan, personalia yang bertugas dalam program pelatihan karyawan, dan aktivitas program pelatihan karyawan itu sendiri. Adapun tabelnya bisa dilihat di bawah. Terima kasih. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.